Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fatir Afianda dengan NIM L1A022032. Saya Cindy Rizky Fani dengan NIM L1A022012. Saya Dida Nur Azza dengan NIM L1A022019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Dampak pengasaman laut terhadap respirasi ikan tuna. Berikut kita saksikan videonya. Respirasi adalah proses pengikatan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh darah melalui alat pernafasan. Proses pengikatan oksigen dipengaruhi oleh struktur alat pernafasan dan perbedaan tekanan parsial oksigen antara perairan dengan darah difusi gas ke dalam darah atau keluar melalui alat pernafasan. Ikan bernafas melalui insang. Insangnya berupa lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang bagian luar berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan dengan darah kapiler. Setiap operkulum terdiri dari sepasang filamen, dan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau yang kita sebut sebagai lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah dengan banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Contoh ikan bertulang sejati adalah ikan tuna. Ikan tuna terdapat pada rongga insang yang dilindungi oleh operkulum. Insang ikan tuna meliputi lengkungan insang yang tersusun dari tulang rawan berwarna putih. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang terbuat dari jaringan lunak, berbentuk sisir, dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh darah kapiler dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat sinilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Laut berperan penting dalam siklus karbon global dengan menyerap dan melepaskan CO2, menghasilkan asam karbonik yang dinetralkan melalui reaksi dengan senyawa karbonat. Sebagai hasilnya, pH air laut stabil pada sekitar 8-8,3. Pengasaman laut terjadi karena peningkatan karbon dioksida terjadi dengan cepat di atmosfer yang dapat menurunkan pH air laut selama beberapa dekade. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer akibat aktivitas manusia dapat menurunkan pH air laut sebesar 0,3 hingga 0,5 unit hingga akhir abad ini. Kecenderungan inilah yang dikenal sebagai pengasaman laut. Kajian pengasaman laut di perairan Indonesia mengukur beberapa parameter air dan pertumbuhan. Penelitian pada sampel biota, beberapa parameter pertumbuhan yang diukur yaitu laju pertumbuhan, laju fotosintesis, laju klasifikasi, densitas sel, komposisi, kelimpahan, keanekaragaman, dan jaringan histopatologi. Parameter sistem karbonat air laut adalah parameter yang paling banyak digunakan untuk mengindikasi terjadinya pengasaman laut. Berdasarkan penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia yang menggunakan sampel biota, sebanyak 67% hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian pada spesies ikan, yaitu ikan tuna, menunjukkan respon yang berbeda terhadap penurunan pH. Spesies Tunus albacares atau ikan tuna cenderung memberikan respon negatif atau konsentrasi larva dan juvenil menurun. Pengasaman laut dapat menyebabkan penurunan pH air laut dan mengurangi ketersediaan ion karbonat yang dibutuhkan oleh ikan tuna untuk membentuk cangkang dan tulang. Selain itu, pengasaman laut juga dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi ikan tuna, seperti plankton dan krill, yang juga terdampak oleh perubahan kimia air laut. Hal ini dapat berdampak pada populasi ikan tuna dan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Dampak gangguan pengasaman laut pada sistem respirasi ikan tuna yaitu air laut yang menjadi lebih asam. Ikan dan organisme laut lainnya mungkin menghadapi gangguan dalam sistem respirasi mereka. Peningkatan karbon dioksida dapat mengganggu kemampuan ikan tuna untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi.
Ini dapat menyebabkan peningkatan stres oksidatif dan gangguan pada fungsi respirasi normal. Kesimpulannya yaitu yang pertama, respirasi merupakan proses pengikatan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh darah melalui alat pernafasan. Yang kedua, pengasaman laut terjadi karena peningkatan karbon dioksida terjadi dengan cepat di atmosfer yang dapat menurunkan pH air laut selama beberapa dekade. Yang ketiga, pengasaman laut memberikan dampak bagi sistem respirasi ikan tuna di perairan laut Indonesia, yaitu dapat mengganggu pengeluaran karbon dioksida sehingga menyebabkan stres oksidatif, penurunan konsentrasi larva dan gangguan pada fungsi respirasi pada ikan tuna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.